saya Etriana Nina Arang dengan NIM 23102110009. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Bisnis Digital, Universitas Citra Wangsa Kupang. Video ini saya buat sebagai tugas pertama dari mata kuliah Database System. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan jenis-jenis tipe data yang terdapat dalam pemrograman komputer beserta jenis-jenis bilangan yang terdapat dalam pemrograman komputer. Jadi, sebelum kita masuk pada jenis-jenis tipe data, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu tipe data. Tipe data adalah konsep fundamental dalam pemrograman yang digunakan untuk menggambarkan jenis dan bentuk data yang dapat disimpan, diolah, dan dioperasikan oleh sebuah program komputer. Setiap nilai atau informasi dalam pemrograman memiliki tipe data yang khusus. Tipe data tersebut menentukan bagaimana data akan diperlakukan oleh komputer. Berikutnya jenis-jenis tipe data. Yang pertama integer, yaitu jenis tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Pada umumnya, tipe data ini digunakan untuk menghitung jumlah objek, indeks array, dan dalam berbagai operasi matematika. Di tahun 2023, tipe data integer masih menjadi salah satu tipe data paling populer dalam pemrograman karena efisiensi dan fleksibilitasnya. Contoh tipe data integer misalnya int dan long. Tipe data integer mempunyai panjang 2 byte dengan rentang nilai negatif 32.768 sampai dengan positif 32.768 dengan keterangan sebagai bilangan bulat. Yang kedua, tipe data karakter atau biasa juga disebut dengan char, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu huruf, angka, tanda baca, simbol, atau spasi kosong. Umumnya, ia juga digunakan pada berbagai bahasa pemrograman di banyak komputer modern. Tipe data char juga digunakan untuk menyimpan karakter tunggal dan memiliki panjang tetap. Fungsi tipe data char adalah fungsi bawaan dan bisa digunakan sebagai fungsi lembar kerja di Excel. Tipe data char memiliki panjang 1 byte dengan rentang nilai negatif 128 sampai dengan positif 127 dengan keterangan sebagai karakter. Yang ketiga, tipe data boolean, yaitu tipe data yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true atau benar dan false atau salah. Boolean digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi logika. Dengan meningkatnya kompleksitas logika dalam pengembangan perangkat lunak, penggunaan tipe data boolean semakin meningkat di tahun ini. Contoh tipe data ini misalnya boolean. Tipe data boolean memiliki panjang 1 byte dengan rentang nilai 2 kemungkinan true atau false. Yang keempat, tipe data floating point atau sering disebut dengan float, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Pada umumnya, tipe data ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika yang melibatkan angka desimal. Jenis tipe data float semakin populer tiap tahunnya. Hal ini disebabkan makin banyaknya pengembangan aplikasi yang melibatkan analisis data dan kecerdasan buatan. Contoh tipe data ini misalnya float dan double. Tipe data float memiliki panjang 4 byte dengan rentang nilai negatif 3,4028235E positif 38 sampai dengan positif 3,4028235E positif 38 dengan keterangan bilangan desimal. Yang kelima, tipe data string, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter. String digunakan untuk mempresentasikan teks dalam program. Pada tahun 2023, tipe data string tetap menjadi salah satu tipe data yang paling umum digunakan, terutama dalam pengembangan aplikasi web dan mobile. Contoh tipe data ini misalnya string. Tipe data string memiliki rentang nilai 0 atau tipe data reference dibangun dari susunan karakter. Yang terakhir, tipe data array, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai yang serupa. Array memungkinkan kita untuk menyimpan sejumlah elemen dalam satu variabel. Dengan semakin banyaknya data yang perlu diolah, tipe data array menjadi sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Contoh tipe data array misalnya int dan string. Tipe data array memiliki rentang nilai, yaitu susunan tipe data yang diacu oleh nama variabel tunggal. Berikutnya, jenis-jenis bilangan dalam komputer.
atau yang sering disebut dengan konversi bilangan, yaitu suatu proses mengubah basis bilangan satu ke bentuk basis bilangan lain yang memiliki nilai yang sama. Yang pertama, bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya menggunakan basis dua angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner juga disebut bilangan berbasis 2. Contoh penulisan 1100. Karena bilangan biner berbasis 2, maka angka 2 lah yang menjadi subskrip pada penulisan bilangan desimal. Yang kedua, bilangan oktal, yaitu bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka dari 0 sampai dengan 7. Oktal berbasis 8, maka angka 8 lah yang menjadi subskrip pada penulisan bilangan desimal. Perlu diingat bahwa subskrip berlaku untuk semua bilangan karena menunjukkan basis bilangan tersebut. Yang ketiga, bilangan desimal, yaitu bilangan yang menggunakan basis 10. Angka mulai dari 0 sampai dengan angka 9. Setelah angka 9, maka angka berikutnya adalah 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Ingat, desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subskrip pada penulisan bilangan desimal. Yang terakhir, bilangan heksadesimal, yaitu bilangan yang berbasis atau menggunakan 16 macam simbol, yaitu mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9 dan mulai dari abjad A sampai dengan abjad F. Adapun huruf-huruf mulai dari A sampai F berturut-turut nilainya adalah 10 sampai dengan 15. Karena bilangan heksadesimal berbasis 16, maka angka 16 lah yang menjadi subskrip pada penulisan bilangan desimal.